Merokok nggak boleh. Nah ini mau opening? Lah belum Gila ya, anjay. gila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vespotif ID. Ya, oke, opening dulu kan? Tes. Bikin kopi dong man, kopi dong man, kopi man. Oke man, kali ini gue punya proyekan aneh. Oke, balik lagi sama gue Rizky dari Vespotif ID. Ngelanjutin dari project kemarin yang tentang body Primavera atau body sprint. Jadi motor Primavera yang datang ke sini restorasi, mesinnya kita ubah jadi pakai GTS iGet. Kita bikin jadi ACG. Dan part kali ini kita proses perakitan mesinnya. Kan sebelumnya gue nggak ada nih video buat ngerakit mesin. Mungkin sekarang gue cuma sepil perakitan mesin tuh, perakitan mesin GTS iGet. Kurang lebihnya mesinnya ini jadi rengkes kirinya kan ada pertanyaan nih, tuh nomor mesinnya gimana man? Jadi rengkes kirinya tetap pakai Primavera dan kanannya kita rubah semua pakai GTS iGet. Jadi nanti setiap part-partnya kita spill harga-harganya dan ini setiap barang-barangnya ada di belakang. Nanti mungkin ada cuplikan sedikit untuk part-partnya. Untuk teman-teman, stay tonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, subscribe, semoga bermanfaat. See in this video. Mesin kita mulai dari rengkes kiri dulu. Jadi ini untuk metal semua sama Trivia iGet. Jadi ini metal tetap sama, cuman bedanya di buat semprotan oli di sini dia ada settingan buat buka si semprotnya. Nih, antara iGet tuh paten gitu modelnya. Kalau udah bisa dilepas pasang, kasih dulu metalnya. Kita pasang dulu ya. Nah, ini kerkasnya kita udah pakai GTS iGet. Jadi perbedaannya ini GTS iGet untuk kiri itu sama Trivia iGet biasa kayak seri-seri non ACG, karena ini sekarang ACG. Jadi kerkas kanannya ini beda. Kerkas kanannya tuh dia lebih kayak gini nih. Di sini kita mulai pemasangan packing. Antara GTS iGet sama Sprint Trivia itu berbeda ya. Dia beda di dudukan sini. Untuk selebih bautnya semua sama sebenarnya, cuma bedanya di sini dan bagian lubang inner ini lebih cenderung ke bawah. Nah, jadi ini packingnya nih kita pasang. Mungkin kita potong dulu. Ini sementara kita potong dulu, kasih lebih. Jadi buat nanti tinggal nyesuaiin di akhirnya. Oke, lanjut kita pemasangan rengkes kanan. Nah, untuk rengkes kanan mungkin detailnya seperti ini nih. Rengkes kanannya nih dari sisi belakang. Ini dari rengkes belakangnya kayak gini. Jadi dia udah nggak ada lubang starter di sini. Di sini udah ketutup full. Untuk semprotan oli tetap sama ada di sini. Nah, di sini juga ada. Ini buat yang menuju ke blok, menuju ke head. Nah, untuk depannya ini dia sekilas mirip kayak punya Tufi. Cuman karena dia starter halus ACG jadi lebih besar nanti di sini. Nah, ini untuk bentuk-bentuknya seperti ini. Untuk engine silent block sama. Jadi nanti perbedaan di sini nih untuk sensor oli dia ada di sini. Untuk berat baut sama baut dan filter oli sama semua. Oke, kita pasang. Jadi usahain bosnya nih kita keluarin dulu ya. Udah, sekarang kita lanjut ke pembautan. Kalau baut ini sama kayak rengkes Trivia iGet, baut panjangnya sekitaran segini. Nah, ini untuk bautnya kayak gini nih. Oke, kita lanjut pemasangan baut. Tadi yang baut gue bilang panjangnya segitu, itu bautnya dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 baut. Yang untuk pengunci rengkes tengah ini dari yang kanan ke kiri. Jadi di sini gue pasangin Loctite dulu. Jadi gue Loctite-Loctitein. Buat teman-teman kalau ngerakit mesin, pastiin bautnya itu ukur panjangnya sesuai. Pertama biar nggak selek, dan kedua biar nggak bautnya patah di dalam. Kebanyakan case-case baut kepanjangan yang ujung-ujungnya selek. Jadi apalagi kalau misalkan baru bongkar, baru belajar gitu, usahain nih, kayak gue pernah bikin video tentang misalnya nginget baut dipakein kardus gitu, ditempel-tempelin satu-satu biar memudahkan buat ngerakit ulang lagi, disamain sesuai bentuk packing atau posisi letak rengkesnya. Buat rengkesnya 11 baut udah lengkap. Sekarang waktu kita kenceng-kencengin.
Oke, baut sudah selesai. Kita lanjut pengesetan spool dulu ya. Kita awalin dari spool. Jadi pemasangan spool kita pakai L dulu. Jadi kita set pelan-pelan di sini. Karena sebelumnya bautnya emang udah gue set biar nggak ada yang ketukar. Jadi satu-satu kita lepasin dulu. Nah, mungkin di sini bisa gue jelasin balik lagi deh tentang masalah naruh di kardus. Kita samain dengan posisi yang lama ya. Nah, ini kita samain dulu dari baut sini. Nah, dari dua baut ini kita samain. Kita set. Ini juga. Karena dia bautnya ada yang panjangnya beda-beda, jadi kita set lagi dari awal biar nggak lupa. Jadi ini ngikutin posisi ini. Rakitan. Kita lepas lagi. Mungkin terlihatnya kayak begini lebih lama kerjanya, cuman buat temen-temen yang baru, buat meminim baut ketinggalan, baut berlebih, atau salah masukin baut yang menyebabkan dia selek. Nah, jadi sekilas seperti ini nih. Nah, sekarang baru kita pasang spoolnya. Kebetulan kemarin spoolnya gue dapet copotan, jadi gue pasang copotan. Karena spool aslinya kemarin nyari-nyari di resmi lagi kosong, jadi kita pakai copotan dulu. Jadi pertama gue kencengin dulu. Ya, setelah baut spool, sekarang kita pasang baut si CKP atau sensor hall. Jadi di sini ada sensor hall. Sensor hall itu untuk, jadi kan sistem ACG ini dia nggak ada dinamo starter ya. Jadi setiap kumparan ini nanti dari sensor hall diubah. Nanti ada yang jadi, misalkan ada yang utara, ada yang selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Itu terus-terusan biar ngebanting magnet biar bergerak. Jadi si CKP ini atau sensor hall ini yang ngatur ke ECU buat ngasih sinyal ke spool dari kabel nih. Kan dia ada kabel spool 3 warna ini nih, 3 pas. Nah, dia ini fungsionalnya nanti sebelum nyala bisa jadi starter, setelah sudah hidup mesinnya itu nanti dia berubah menjadi pembangkit listrik atau starter untuk ngisi buat pengisian aki seperti itu. Kan ini sensor hall nih. Ini satu lagi, jadi dia ada 2 sensor, yang satu untuk sensor hall. Di sini ada kabelnya, ini terdiri dari 3 yang hall, terus plus buat dari masa listrik, masa ground dari pulser, dan plus dari pulser. Jadi total di sini kabelnya itu ada, di sini ada 8 ya totalnya. Oh enggak, 7 kabel. Yang masing-masing ini intinya ada yang jadi sensor, ada yang jadi pick up, ada yang jadi hall. Dan hall itu nanti terbagi lagi, jadi ada antara 3 yang untuk nentuin utara selatan, dan ada buat pembangkit listriknya yang buat si CKP bekerja. Oke, dan 2 baut terakhir. Di sini tinggal kita baut pick up. Oke, baut pick up satu lagi. Tinggal kita kencengin. Oke, setelah ini kita pasang magnet. Udah semua selesai nih. Sudah terpasang, baut sudah kencang semua. Jadi kita lanjut ke pemasangan magnet sendiri. Jangan lupa dipasang sepinya, karena kadang kalau kalau sepi nggak kepasang itu rata-rata motor nggak bakal hidup. Kalau hidup pun pasti mereka nembak-nembak karena timingnya nggak sesuai. Kita tempel, jadi sepinya ada di sini. Sepinya kita tempel. Nah, buat temen-temen tuh banyak tuh kadang udah set mesin baru belajar, dia lupa masang sepi. Udah selesai, semua udah benar, tapi motor nggak nyala, nembak-nembak doang, dor gitu. Jadinya akhirnya motor nggak nyala, jadi motor karena pas dibuka ternyata sepinya nggak ada. Kayak ini magnetnya sekilas kayak gini. Untuk pembaca pick up itu dia mirip banget sama VVI Gate biasa tuh, untuk pembaca pick up, cuman magnetnya emang lebih besar. Dan magnetnya udah kering karena dia emang udah ACG kan. Kalau yang seri 3VI Gate itu kan basah. Di video-video sebelumnya kan gue buka-buka magnet kayak gitu tuh. Nah, ya kita pastiin dulu udah pas. Udah. Oke, sekarang jadi sebelum pemasangan di magnet, dia tuh ada terdiri dari 2 ring. Jadi ring dia tuh ada 2. Murnya dia pakai 24 karena emang beratnya gede. Nah, jadi gua dari ring yang paling terbesar, diameter terluar, kita lanjut ke yang kecil. Nah, yang kecil ini sama kayak punya magnet 3V juga.
ring ya. Bentuknya begini, dia ada nok 2 biji di sini. Jadi ini kita pasang. Nah, kita loktetin dulu biar memastikan baut nggak ada yang kendor. Jadi nanti mungkin per video ini ada kayak misalkan per itemnya nanti ada keterangan-keterangannya biar teman-teman ada yang nanya kan, tolong spill maksudnya habis berapa biayanya. Mungkin teman-teman nanti ke depan ada yang mau bikin juga mungkin. Nah, jadi kita lanjut kencengin buat 24 ya. Oke, setelah udah dipastikan semuanya kepasang, baut sudah kencang. Terus hal yang kedua, kita perhatiin lagi si pick up. Si pick up-nya nggak natap sama si pembaca pulser ya, pembaca pick up. Tuh, jadi mereka punya gap masing-masing. Karena ini emang masih standar, jadi nggak ada yang berubah-ubah. Nah, jadi kita pastiin dia nggak kehantem ya, dia sesuai. Sip, pick up sudah. Mungkin kita lanjut ke tutup kipasnya dulu. Dia kipasnya tetap ada kipas di dalam belakang radiator. Nah, ini kita pasang lagi tutup kipas. Dia semuanya pakai baut bintang. Habis ini kita lanjut pemasangan pompa oli set. Mungkin pompa oli set itu nggak ada yang beda sih, semua sama sama Trivi iGet yang belum ACG. Dia ini cuman perbedaannya di rengkes bagian kanan, semuanya berbeda di bagian situ. Sama blockhead sih jelas ya, dia 4V. Oke, kita lanjut ke pemasangan pompa oli set sekarang di bagian rengkes kiri. Nah, ini yang gue bilang semuanya plok sama Trivi iGet biasa, dan pompa oli setnya sama, semuanya sama 2V juga. Untuk panjang rantai keteng sama. Jadi di sini perbedaannya GTS iGet ini atau 4V dia tuh beda di lidah bawah. Nah, untuk lidah bawahnya dia beda. Biasanya Trivi iGet 2V itu cuma rata lurus. Kalau ini sekarang dia ada penahan di bawah, dia lebih panjang ke bawah karakternya. Ini untuk bawah. Kalau untuk lidah atas ini sama Trivi iGet vlog sama. Cuman ini sebenarnya punya iGet sih. Kalau yang Trivi itu warnanya hitam dan ini juga lebih tinggi. Jadi kalau ini sama kayak iGet lah. Mari kita set dulu pompa oli set. Kita mulai dari gigi sentrik bawah. Jadi kita lanjut pemasangan pompa oli dulu. Untuk teman-teman pastiin lubang pompa oli itu sesuai ya kan, karena dia ada garis di sini nih 2 untuk masuk. Takutnya nanti kalau kebalik mereka nanti bukan malah ngisep, malah ketahan sama tutupnya, bukan ngisep atau bukan ngalirin lagi buat bikin sirkulasi, mereka ketutup. Jadi ujung-ujungnya nanti dari pompa oli ini dia lanjut ke metam, dari metal lanjut ke blok seher, lanjut ke cam. Jadi bisa nyebabin gancet ya. Semuanya jadi partialnya nggak kena pelumas oli pada hancur. Jadi buat teman-teman diperhatiin lagi karena ada 2 lubang dan di sini ada 2 lubang, dipastiin masuk yang benar sesuai. Jadi disesuaiin dulu masuknya. Kita set. Kita lanjut. Nah, dia itu bautnya baut 8, tapi M-nya ini dia itu bautnya pakai M5, dia panjang, dia lebih panjang. Nanti dia ada 2 yang M5 ini. Yang satu itu buat penutup ini nih, penutup pompa oli akhir ya nanti. Dia lebih pendek, sama dia pakai M5 juga. Beratnya, bautnya kepalanya 8, tuh dia lebih pendek. Nih, kita compare, hati-hati ketuker ya teman-teman, perbedaannya jauh. Jadi kita masukin dulu dari baut yang pompa oli, ya, kita kencengin, pastiin beratnya sesuai. Ya, setelah masuk, gue biasanya biar nggak lupa. Jadi ini ada bushing dia, jadi kayak per nanti cara kerjanya kalau saat pompa oli ngedorong, ini dia kerjanya maju naik turun. Jadi nanti jadi menghasilkan kayak semprotan gitu. Jadi kayak pompa nih, dia maju mundur ini karena kedorong dari per, dari presan pompa oli, tekan naik gitu. Biar dia nggak sirkulasi bolak-balik, jadi tetap ngedorong, dibikin solenoid valve gitu modelnya, tapi secara manual. Nah, jadi gini nih cara pemasangannya gini nih. Ini bentuknya, ini bentuk bosnya, jadi bossing tapi ujungnya ketutup. Jadi dia ada pernya masuk ke sini. Nah, pernya masuk. Ini buat Trivi iGet 2V semua ada ini. Jadi buat teman-teman, buat pemasangan ini jangan lupa karena ini penting banget. Kalau enggak nanti olinya nggak bakal naik ke atas. Nah, ini udah ya, ini udah kita tes. Udah kita masukin. Habis itu baru kita mulai dari gigi sentrik bawah. Nih, kita pasang gigi sentrik bawah. Nah, ini gigi sentrik bawah ini ada dua sisi. Sisi yang lebih kayak chamfer gitu sama sisi yang datar. Nah, untuk pemasangan kita pastiin si bagian yang chamfer ada di dalam, bukan di luar. Kalau kebalik nanti dia malah, kan di sini ada nok penggigitnya gitu tuh. Nah, dia ngegigitnya sedikit dan juga nanti mau berpengaruh sama pas ganjelan di cosivity. Dia lebih nongol, jadi megangan kalau terbalik lebih dikit, dan rantainya itu lebih kayak cenderung nggak lurus, miring, jadi kepaksa, riskan nanti rantai bakalan keserot, patah. Nah, ini kita pasang dengan posisi yang kayak begini. Nah, ini kita tempel. Nah, seperti ini tuh kan, dia emang udah ada bentuknya seperti itu. Nah, kita mulai pasang rantai. Jadi untuk rantai keteng nih, misalnya teman-teman belah mesin, terus ngeliat nih rantai ketengnya keras,
karena yang keras kalau menurut gue ya, mungkin kalau salah mungkin teman-teman bisa koreksi atau kasih masukan. Cuman rantai keteng itu biasanya gue ngeliat dari sisi kanan kirinya nih, kalau udah parah yang bisa nyebabin putus rantainya, ini di sisi sininya udah pada kemakan. Jadi gue udah wajib pasti ganti rantai keteng, karena penyebab rantai keteng nanti putus itu ngerembetnya banyak. Pertama, klepnya jadi bengkok, kejedot sehernya, kemungkinan fatalnya bisa sampai stangnya gancet karena pentokan. Jadi untuk menghindari, karena rantai cuma harganya nggak seberapa, pas kita lagi turun mesin ya wajib diganti sih. Oke, kita masukin rantai, masukin dari depan. Sebenarnya untuk memasukin ini terserah sih, senyaman teman-teman aja yang rakit. Nah, ini kita set rantainya. Nah, setelah rantai keteng dipasang, kita lanjut ke pemasangan. Jadi di sini mereka antara gigi sentrik bawah dengan gigi pompa oli itu dia ada jedaan pakai ring. Nah, ini jedaan ringnya nih kayak gini. Ini ada jedaan ring. Ringnya tipis banget. Kita pasang lagi. Ini jedaannya. Oh ya, ini hal yang paling sering nih. Lupa nih. Di sini tuh ada seal. Nih, seal kecil. Nih biasanya yang udah seal ini hilang, nyebabin bocor sampai meler ke bagian variator flywheel, nyebabin rengkesnya pada bocor. Bocornya dari situ. Nah, jadi teman-teman pastiin lagi tuh si o-ring ini nggak hancur. Nah, kita sekarang masukin pompa olinya. Ini sekarang gigi pompa oli. Nah, ini gigi pompa oli. Nah, kalau trik gue pemasangan gear rantai pompa oli ini, jadi di sini rantai pompa oli pakai rantai, biar rantai lebih kecil. Dan ini nggak pernah, sejauh ini gue nggak pernah dapat rantai oli sampai ngeras, nggak ada, karena emang kerjanya nggak terlalu berat, nggak seperti kayak rantai keteng. Jadi kalau trik gue biasa gini, pasang, gue taruh dulu di bawah, set. Nah, gue selipin masuk. Kayak kemarin tuh banyak temen-temen masang susah, gimana sih caranya? Nah, caranya gini doang, set. Kan dia ada knocknya nih, di sini ada knock bentuk D, ada knock, ada garis lurus. Nah, itu ada garis lurus. Di bagian pompa oli juga, di bagian pompa oli sendiri ya, sorry, kita ulang lagi deh biar lebih jelas. Nah, di sini juga ada tuh bentukan D. Jadi knocknya kita samain. Mari kita ulang lagi. Apakah bisa langsung? Udah, pompa olinya masuk. Nah, sekarang kan biar nyari knocknya gini, putar deh pompa oli atasnya sampai isit, dapat kan? Oke, sudah ketempel. Lanjut ke pasang bautnya. Dia tuh pakai baut M6, kepalanya kepala 10, dan ada ring tipis, ada ring tipis, ini ring tebal. Nah, ukurannya segini. Dia langsung masukin di sini. Dia pakai baut 10. Oke, setelah udah kencang baut 10-nya ini, nah ini udah bilang nih penutupnya, tutup. Tuh, udah mulai kita tutup lagi. Nah, kita pakai baut M5. M5-nya kita pasang. Nah, sekarang gini nih, kemarin ada case temen bengkel datang, jadi mungkin karena mereka biasa making Jepangan ya, bukan buat ke Vespa. Dia bilang, kok rantai pompa olinya kendor ya, kata dia. Nah, terus gue bilang, rantai pompa oli kendor. Tapi gue tanya, ditutup olinya, ditutup cover ini, dia itu ada karet, dia itu ada bantalan buat ngencengin. Nah, ini bantalannya. Ini yang kemarin temen gue itu case-nya dianya hilang ini. Jadi rantai pompa olinya nggak kencang, dia ngasilin bunyi, jadinya ada bunyi di bagian bak oli kemarin. Karena hal ini doang ya, karena dia makanya buat ngencengin rantainya dia dari sini. Nah, jadi pemasangannya kita tutup lagi. Ini kan kita udah selesai nih, udah full, semua udah clear. Nah, kita kencengin. Jadi tadi setelah tutupnya itu yang gue udah mau pasang, jadi di sini pas ada bautnya ini baut L 3 biji. Nah, dia tuh ada ring tembaga satu. Nah, ini dia pakai ring tembaga, mungkin kemungkinan ini buat antisipasi bocor. Dari pabrikan emang udah pakai kayak gini, buatnya ringnya pakai tembaga. Iya, 3 tembaga. Jadi sekarang udah gue kencengin. Ya, setelah gue kencengin, gue mau masang bak oli. Jadi kita pasang bak oli. Jadi kalau di Vespa ini ada bak olinya nih. Nah, ini kita pasang dulu bosnya. Bosnya itu ada 3, 1, 2, 3 bos atau doel. Kita pasang. Oke, kita tempel kakinya. Nah, udah masuk. Oke, sekarang nah dia ada knock nih. Ini knock buat pair. Pastiin pas. Oke, sudah pas. Nah, ini jadi bautnya kita pasang. Bautnya kita tempel. Yang bawah, ini biasanya yang menyebabkan kebocoran.
kita lanjut ke pemasangan blok. Nah, ini jadinya nih. Ini sekarang kita pasang dari packingnya dulu, dari packing blok. Gasket silinder kita pasang. Jadi untuk urutannya ini kita terbalik. Di sini tuh ada jalur semprotan buat oli menuju head. Di sini gue pakai standarnya bawaan motor 0,6 karena ini motor plug. Semuanya kita beliin part-partnya standar ting, gak ada yang kita bore up, gak ada yang kita gedein. Oke, kita pasang. Dah kita pasang pin doelnya dulu, pin doel blok. Ini bloknya untuk seher itu mirip dia sama 150 3V, cuman dia sekarang kalau yang 4V coakannya dia ada 4 tuh buat coakan klep. Untuk seher dimensi sama 58 karena stang sehernya juga sama. Nah, ini untuk bloknya seperti gini. Ini bloknya 4V. Kita pasang dulu, usahain kalau pasang klip kita tutup pakai kain. Jadi kita lanjut ke pemasangan doel nih. Jadi doelnya dia tuh lebih kecil, bos atau doelnya. Nih, jadi kita pasangin dulu doelnya. Kenapa gue pasangin? Supaya tidak kejepit packing yang kita baru pasang karena packingnya baru. Oke, kita lanjut ke pemasangan seher. Kain di sini gue biasanya tetap buat tutup, soalnya yang sudah banyak kejadian klipnya masuk ke dalam mesin yang menyebabkan tersangkutnya pompa oli dan menyebabkan kancet. Ya, kita pasang seher sekarang. Nah, di sini seher ini jangan kebalik untuk yang mana yang menuju ke bawah ya. Nih, ini dia ada tanda ini menuju X nih. Kenapa takutnya kebalik? Karena setiap coakan ini beda sudut, beda ukuran. Jadi makanya jangan sampai kebalik. Ini ada tanda ke bawah, ini buat exhaust. Exhaust itu menuju bawah. Oke, kita pasang klipnya sekarang. Oke, kita lanjut ke pemasangan blok. Nah, kalau gue di sini cara pemasangan ring seher itu selalu gue silang, gue selalu mengikuti arah klep aja sih. Jadi kayak misalkan ring 1 ngarahnya sini nih klep 1. Apa ya, ring 1 ngarah sini. Dan untuk yang ring kedua, gue arahin ke sini nih. Nah, nih. Dan untuk yang ring oli itu gue bikin berlawanan semua, gue taruh ke bawah. Ya diusahakan nggak ketemu sih. Ayo buat temen-temen yang tahu kenapa alasannya seperti ini di komentar ya man. Nah, ini ring oli udah gue pasang. Semuanya sambungannya berlawanan arah semua. Sini gue oliin dulu. Balik dulu. Ya, kita pasang ringnya satu persatu. Nah, blok udah kita pasang. Jadi di sini biasanya gua udah mastiin topnya itu ada. Misalkan kita nggak usah ribet lagi untuk nyari top kalau posisi kayak gini ya. Jadi langsung aja kita topin dari pas posisi blok telanjang sebelum kepasang head. Jadi udah gua topin dulu. Jadi tinggal tutup dan gua tinggal nyari top di head. Nah, jadi udah gua pasang. Tinggal mundurin. Nah, pastiin pas sama doel ya. Nah, doel udah terpasang dengan benar. Oke, biasanya tuh gue kunci dulu buat sampel doang, buat nyari top. Jadi gue kunci biasanya 1-2 baut. Nah, jadi gue kunci sebentar buat mastiin nyari top doang. Nah, ini udah topin dulu. Nah, ini udah dapet topnya. Kita lanjut ke pemasangan packing head. Jadi di sini gue pasang juga packing headnya. Ini packing gasketnya dia beda sendiri. Packing headnya itu dia ada jalur untuk pompa apa namanya air radiator. Nah, ini untuk air radiatornya jadi kita pasang. Oh sorry, kita pasang lidahnya dulu yang bawah. Nah, kita pasang. Biasanya di jalur lidah bawah tuh udah gua oliin dulu. Nah, sekarang baru kita pasang doelnya head. Nah, kita pasang doel head. Dah, doel sudah terpasang. Jadi sekarang kita tinggal proses penutupan head. Jadi headnya gue pasangin. Jadi ini headnya kayak gini bentuknya. Nah, ini bentuk headnya 4V. Di sini dia udah nggak ada namanya intake yang terpisah. Jadinya intake udah ada satu bersama head. Nah, ini dia jadi satu dan posisi hawanya si radiator dia tuh bisa kayak buang anginnya dari sini tuh kayak model kaliper. Dan bentuk headnya kayak gini nih, dia 4 klep. Ini camnya seperti ini bagian exhaust, ini untuk bagian si pelatuk atau templar atau rocker arm. Nah, ini dia di sini. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Karena di sini partnya gue pakai untuk kayak packing baru, di sini gue nggak pakai lem. Oke,
Nah, kita masukin. Sekarang gua kencengin dulu dia pakai baut 12. Di sini ada 4 biji mur 12 head. Nah, nanti gua pasang dulu baut 12. Kita templok lagi. Sekarang kita pemasangan gigi sentrik. Nah, di sini nih bedanya nanti di 3V iGate ada yang pakai dekom, ada yang pakai dekom di 3V di iGate. Di seri Liberty 3 kok di iGate sih. Di motor Liberty 3V atau enggak sih, mereka tuh bukan 3V ya, Liberty iGate. Dia tuh udah pakai dekom. Tapi untuk kayak Sprint, Primavera, LXS, 3V, iGate itu nggak ada yang pakai dekom. Kecuali 2V ada dekomnya. Dan untuk GTS iGate, ini mereka pakai dekom lagi. Nah, coba kita mulai pasang dulu dari si rantai sentrik atas. Jadi di sini dia itu ada titik. Nah, ini ada titik. Dan titik ini ketemu dengan titik ini. Nah, untuk ngejar topnya. Jadi kita mulai set dulu. Kita cari dapatnya sentrik perlahan. Oke, udah nih, sekarang kita udah topin nih. Jadi ini topnya nih, di titik ini ketemu sama ini nih. Oke, setelah tadi top udah kepasang nih, sekarang gua perakitan sentrik. Jadi gini nih cara perakitan sentrik. Nih, ini kan ada pernya nih. Nih pernya dia ini. Nah, jadi ini pernya nih bentuknya gitu. Ini ada lengkungan yang atas buat paling gede dan ini yang paling kecil. Jadi kita pasang begini dulu. Nih, kita pasang di belakang. Nah, dia ada di posisi di belakang sini. Nah, dia kunci di belakang sini dan ini diputar ke depan. Nanti selipinnya nyangkut di sini nih. Nah, ini nyangkutin ke situ buat dekomnya. Nah, tuh kayak gini. Jadi pemasangannya nih. Buat teman-teman besok kalau ada yang mau nyoba bongkar GTS iGate kayak gitu ya. Pemasangan dekom. Ini dari yang tuasnya dulu, baru kita pasang dari yang ini. Dari center lainnya, dari ujung langsung kita tutup. Nih, kita cari senternya, baru kita tutup. Jadi kita siapin bintangnya dulu. Dia pakai L bintang. Kuncinya udah kita kencengin asal dulu karena nanti soalnya gue kencengin dulu dari rantai, kalau nggak ntar takutnya malah lari. Nah, ini kunci. Jadi ada 3 baut pengunci di sini. Jadi ntar kan kadang pasti teman-teman pasti bingung nih pas pemasangan dekom. Ya mungkin yang udah ngerti bisa apa kurangnya gue, mungkin bisa tambahan biar kita makin jos ke depannya. Oke, di sini sentriknya tonjokannya tensioner gue pakein 3V. Nah, kenapa gue pakein 3V? Karena gue lebih demen karena dia ditonjok manual gitu dibanding yang iGate, karena si iGate itu sering jebol, bautnya nggak kepas, jadi bautnya nggak kuat. Nah, jadi kalau yang iGate, yang 3V itu seperti ini nih yang iGate. Mana yang iGate? Karena gue udah pernah ngomper sih sebelumnya. Nah, ini yang iGate. iGate ini ntar kalau dibuka dalamnya ada baut mid, jadi dia nyetelnya dari baut mid ntar naik. Kalau ini enggak, kalau ini sistemnya pair. Ini dalam ada pernya terbuka, ini sistemnya gini, jadi mainnya nanti dari atas di tojo saya diketok sampai dapat ini. Saya enak nggak, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kencang. Jadi gue buka dulu. Nah, dalamnya ada per. Kayaknya gue udah pernah bahas ini sebelumnya. Nah, jadi kalau udah dibuka pernya bisa di setel juga langsung kayak gini. Nah, kita tinggal nyesuaiin di sini. Tinggal kita sesuaiin aja. Jadi udah bikin nol, kita baut dulu. Nah, setelah kita baut, baru kita kencengin. Di sini gue biasanya kencenginnya hanya menggunakan obeng mid. Cet gitu. Nah, jadi di sini paling gue feeling doang, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu keras. Jadi nanti kalau emang pas settingannya masih kurang, masih berisik, masih kendor, tinggal tekan lagi aja sampai dapat. Jadi sementara gue pasang segini dulu, tapi menurut gue sih udah pas. Nah, ini rantainya nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, dan langsung kita tutup. Pas ya, seret. Habis kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, di sini kita pasang baut 8 ini, baru kita pasang dulu baut 8-nya, 2 biji. Nah, sekarang kita pemasangan pompa air radiator. Nah, di sini yang sering problem nih teman-teman, di sini seal ini dan seal ini nih. Nih, 2 problem seal ini yang bikin seal bocor. Nah, jadi gue set pelan-pelan. Nah, pompa radiator udah kepasang, sekarang kita tutup.
tutupin ini. Mesin udah mau selesai. Mungkin nanti di kali ini mesin gak langsung gua tes. Jadi nanti pengetesannya pas gua udah mulai ngerakit bodi dan mesinnya baru gua tes nyala ya. Jadi ini video part pertama mungkin untuk rakit mesinnya karena bodinya sedikit lagi baru mau jadi. Buat teman-teman mungkin yang masih ingin mau nonton ya tonton, share, di like, di komen. Mungkin di sini gue juga banyak kekurangan. Mungkin ada masukan buat teman-teman sendiri. Semoga kedepannya biar kita bisa sama-sama sharing ilmu. Dan di sini udah mulai gue tutup nih untuk rocker armnya, templarnya. Oke, tinggal yang bawah. Di sini kita pasang radiatornya. Kita pasang lagi tutup terakhir. Di sini kita lanjut ke pemasangan radiator. Radiator kita pasang standar 2 knalpot. Oke, sebelum gue memasang radiator, kayaknya ada part yang harus lebih penting gue pasang. Kayaknya gue lebih duluin pasang standar 2. Gue pasang dulu standar 2-nya. Soalnya di sini lumayan berat standar 2. Nah, ini tadi nih kan udah ending nih untuk pasang standar. Sekarang gue dulu. Dar. DJ dar. Mas kok nggak dipres tapi diketok. Siapa yang mau ngepresnya bre? Ayo, sorry ya. Kita mal dulu pasang ban dulu. Kayaknya gue mulai dari pemasangan set cakram dulu deh. Mungkin kalau pemasangan set cakram itu kayak seperti biasa aja, semua sama kayak video gue waktu ngerakit elek yang cakramnya sama karena itu juga dari basic dari GTS. Oke, sekarang kita pemasangan disc brake. Mungkin kalau di sini gue udah kurang ngejelasin karena emang kita gua sendiri udah pernah ngebahas tentang pemasangan cakram kemarin. Jadi gue skip. Yang lebih penting tuh di bagian depan. Tapi gue di sini bikin jack buat mesinnya berdiri dulu biar mengantisipasi mesin jatuh. Bahaya bre. Oke, ada dari sini nih, gue lupa ada satu hal yang beda dari sini nih. Nih, dia bedanya di sini nih. Karena dia ada piringan ABS, jadi dia nanti ditaruh di sini nih. Jadi bautnya dia tuh panjang. Bautnya panjang gede. Nah, jadi ditambahin di sini. Karena dia kebetulan ini motor nanti disetnya full ABS dan modul ABS-nya juga kita dapat punya GTS iGen walaupun copotan. Jadi nanti semuanya kita fungsi normal, depan belakang. Cuma nanti untuk kabel bodi yang agak ribet nih, kabel bodinya ntar jadi besar banget di bodi dan glove boxnya kemungkinan kita coak. Oke, setelah kan tadi ini udah dipasang sensor ABS-nya karena ini kebetulan mesinnya emang mau di set pakai sama orangnya, ini tetap mau dipakai. Ini juga nggak gua kecilin, asnya nggak gua pendekin jadi kayak sprint. Jadi ini tetap dipakai dan modul ABS-nya nanti kan emang belakang mau dipakai. Jadi dia kalau aslinya GTS bautnya tuh di sini nih. Nanti baut rodanya muncul di sini. Jadi kayak waktu itu kemarin ada yang nanya, bang kok velg saya goyang ya nih? Iya karena emang ini belum dibaut, ini nggak dipasang. Terus ini dia pasti goyang. Jadi kita kencengin dulu L-nya. Nah kita kunci baut 24-nya. Sekarang kita kunci di sini baut 24. Sekarang kita lanjut ke pemasangan ini radiator. Jadi di sini radiator ini dari bahan pabrik ada ganjelannya ya nih. Jadi ini ganjelannya ada nih. Nah kita buka dulu bautnya. Jadi ganjelannya itu ada 4, atas 2, bawah 2. Ini ganjelannya. Oke, kita sekarang pasang radiatornya. Jadi kita pasang dulu pengganjelnya. Ganjelnya kita masukin. Ini ada 4 biji. Nah, baru kita templok si radiator. Kalau untuk masang radiator sendiri ya gampang sih man, cuma begini aja. Ya, kita masukin murnya. Ada 10. Dan next kita langsung pasang knalpot dulu. Jadi di sini knalpotnya kita nggak pakai standar, kita pakai remus. Oke, sorry tadi sebelum kita memasang knalpot, gue pasang dulu sensor ABS-nya karena takutnya nanti keganjel sama spakbor sama knalpotnya. Jadi ini gue pasang sensornya dulu. Jadi nih sensor ABS-nya dia tuh ada di sini, mata deh, ada di bracket. Nah di bracket knalpotnya ini kita pasang. Dia pakai kunci 8, dia pakai baut M5 kepala 8. Jadi gue kencengin dulu. Lalu kita kunci lagi di sini dia pakai baut L. Nah sekarang dia ini ada knock. Nih di belakang radiator tadi yang kita pasang nih, dia jadinya ada knock, jadi kita balik dulu. Harus berada di bawah. Kita pasang knock ya di lingkaran bracketnya.
Nah, sip, udah masuk. Terus untuk yang keduanya dia ada di, jadi nanti ada di sini. Nanti tinggal nanti ada tambahan bracket di sini. Nah, untuk bracket yang terakhir itu ada di sini nih, ada di cover. Jadi di sini tuh kan kalau motor yang 3V iGate biasa di sini ada dinamo starter nih. Nah, ini kan dia udah ACG, starternya nggak ada, jadi ditutup dia pakai cover doang. Ada penutup cover. Jadi ini sekarang gue pasang dulu penutup cover. Oke, baru kita tempel. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Nah, yang tadi gue bilang bracketnya nih yang buat naruh klip ini ada di sini. Nah, posisi ini nih nanti adanya setelah jadi box CVT dulu, baru dia nanti kunci di sini, jadi ntar bracket ada di sini. Jadi nanti setelah kita pasang baru kita tempel, nanti mungkin gue ingetin. Nah, sekarang kita pasang coil dulu. Jadi kita tempel di sini. Ya, kita kencengin. Nah, ini jadi ada bracket di sini buat mengunci si karet. Nah, ini nanti di sini nih ada nih, ini pakai kabel tis. Jadi kayak gini nih. Rumahan buat kabel tis nih, Bang bawaan dari pabrik ya. Nah, dikunci. Set. Nah, biar rapi lagi kita balikin seperti semula. Kita lanjut pasang ke knalpot sekarang. Ini udah kepasang semua sensor-sensor, coil udah ketaruh. Jadi kita pasang knalpot sekarang. Nah, jadi gue mulai dari leheran dulu. Di sini knalpotnya gue pakai Remus, tapi gue custom leherannya ya. Ini leherannya tuh dia pakai 4V karena 4V headnya beda. Nah, untuk ke belakang tuh sebenarnya sama ke 3V. Cuman dia mentok di bagian leher, jadi beda di leheran. Jadi gue pasang dulu leherannya. Oke, leheran udah kita pasang. Sekarang kita pasang silencernya. Jadi itu dia ada 3 di bracket ini pegangannya. Jadi ini bracket udah gua custom juga sebelumnya. Nah, gue tarik dulu pernya. Set. Jadi dia ada 2 per. Nah, set. Knalpot udah kepasang. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kiri. Kita mulai memasang kirian dan berserta bracket-bracketnya. Oke, setelah itu kita lanjut pemasangan ini tadi yang bagian karet radiatornya buat pompa radiator. Kebetulan box CVT-nya ini masih lagi ada pengerjaan cat ya, box CVT-nya menyusul. Cuman mungkin kan teman-teman box CVT buat apa lah, maksudnya udah sering kali teman-teman banyak juga yang udah ngerti. Box CVT juga sama semuanya sama 3V iGate biasanya. Cuman nanti di sini emang motor box CVT kita pakein box CVT medley. Jadi box CVT medley ini seharusnya nanti standar yang dipakai ini bukan standar sprint, jadinya kita pakai yang dipakai sekarang ini nanti pakai punyanya Liberty 3V standarnya, karena kalau yang GTS terlalu lebar. Oke, sudah kepasang. Nanti jadinya ini setelah box CVT ditempelnya posisinya. Jadi di sini gua hanya nempelin kiriannya dulu. Mungkin kalau video kirian mungkin teman-teman udah pernah gue bikin videonya sebelumnya. Kalau mungkin buat 150 dia itu nggak ada ring di belakang. Jadi kalau 125 tuh ada ring kecil di belakang sini. Jadi sebelum dipasang masuk variatornya itu beserta tutupnya, dia biasanya ada ganjelan ya. Kalau 150 nggak pakai. Jadi di sini gue pakai Malossi brandnya nih variator. Untuk flywheelnya tetap gue pakai standar. Nah, ini pakai Malossi variatornya. Kita tempel. Jadi kalau buat gue biasanya gue pasang dulu penbela dulu. Kalau pemasangan kirian tergantung teman-teman selera mau masangnya gimana. Jadi penbel gue tetap pakai orisinil. Ya gue pasang dulu. Gue biasanya kalau masang penbel tuh masang kirian tuh kayak gini gue. Nah, ini ada ring ganjelan sebelum kipas. Jadi ini flywheel gue pasang. Flywheelnya juga gue pakai Malossi. Nah, ini seset tuh gue pakein Malossi. Nah, kita tempel. Oke. Nah, sekarang kita pemasangan ringnya. Nah, ini ring tipis kita pasang dulu. Baru ring tebal. Lalu kita kunci pakai 19. Jadi gue kencengin dulu ini. Nah, sekarang gue juga di sini untuk driven dan kampasnya pakai Malossi, tapi driven dan penataknya ini masih pakai standar. Jadi kampasnya aja yang kita ganti beserta per. Nah, kita set dulu. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, gue kalau masang kirian tuh jadi kayak gitu. Jadi yang si ini nih gue tarik dulu nih, gue tekan keluar. Jadi seperti itu masangnya. Nah, dan gue pasang lagi. Jadi tinggal nanti ditempel box CVT ditempel, selesai. Nah, sekarang mungkin kalau buat TB kita lihat TB-nya nih. Nah, ini TB-nya dia nih berbeda sama 3V iGate yang seri sprint, Primavera iGate. Nah, dia udah kayak gini bentuknya. TPS-nya udah bisa lepas pasang. Sebenarnya yang 3V iGate yang lama juga bisa lepas pasang, cuman susah, dia ada klip-klipannya modelannya. Nah, ini bentuk TB-nya nih untuk GTS iGate. Jadi ini semua sepaket kita pasangin bareng-barengnya GTS iGate. Nah, kalau airflow itu sama, cuman perbedaannya di TB.
Untuk ukuran diameter TB tetap sama 28. Tuh, perbedaannya di situ aja. Nah, jadi kita langsung masuk ke karet intake-nya. Jadi di sini nih karet intake-nya kuncinya tuh pakai L. Kita kendorin dulu L. Nah, ini kita masukin TB-nya. Nah, kita set lagi. Untuk injektor sendiri tuh sama kayak injektor 150 biasa. Jadi hampir semua setiap soket-soketnya ini hampir mirip. Mungkin soket TPS aja yang beda sama sensor suhu. Nah, nanti untuk pemasangan box filter ini kita custom pakai punyanya Sprint karena box CVT kebetulan belum ada. Jadi dia nggak bakal bisa tertutup. Jadi nih, box filter kita pasangin punyanya Sprint yang lama, cuman karetnya kita ambil punyanya GTS iGate. Mereka tuh PNP nggak ada yang diubah, langsung masuk. Nah, cuman nanti karena kita emang mau ngerjain box CVT lagi nanti next, jadi kita cuman di sini tetap dipasang kayak biasa. Nah, ini karetnya semua tuh PNP sama. Jadi nanti cuman tambahan selang ke sini nih, ini ada selangnya aja gua custom, cuman gua potong langsung. Ditambah selang dia tuh ada one way-nya gitu, ada solenoid-nya buat hawanya. Udah cuman seperti itu doang sih. Selebihnya mungkin habisnya kita langsung masang ke spakbor mesin dan pemasangan kaliper belakang. Nah, ini untuk spakbor mesinnya nih. Spakbor mesinnya tuh dia ada beda di sini ya. Nah, ini ada dudukan, buat kabel si ACG ntar. Nah, terus bracket samping. Karena ini kemarin kan seri body ini kan kita geser ke Primavera, jadi ini gue potong nih. Tuh, ini gue pendekin. Karena kalau nggak dia mentok ke spakbor, mentok ke shock breakernya dia mentok, jadi yang dipotong ini. Karena ini tankinya kemarin gua custom, dia mentok di sini. Jadi ini sementara masih prototype dulu. Nanti semananya nunggu apa bener-bener fitting baru kita potong. Nah, itu semuanya sama PNP. Mesin udah jadi, udah bulat. Mungkin video kali ini ya cuman segini doang man. Untuk injektor, mungkin yang teman-teman yang gue lebih perhatiin buat mesin ini tuh bagian dalamnya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu kepengen bongkar GTS iGate. Nah, ini mesinnya kayak gini. Oke, untuk kali ini part pertama ini cuman untuk perakitan mesin karena kebetulan bodinya ini masih dalam step pengecatan karena motor yang kita cat ini dikerok total, jadi emang agak lama prosesnya. Dan ada beberapa titik yang kita custom juga karena emang nanti rencana motor kedepannya mau dibikin keyless, cuman masih makan proses. Dan untuk part ini kita cuman ngejelasin untuk perbedaan antara mesin-mesin 3V iGate biasa sama 3V iGate yang ACG, yaitu ya kayak mesin GTS iGate atau kayak misalnya mesin Aprilia, Medley. Nah, dia kayak gini dah, persamaan mesinnya tuh mirip. Jadi untuk teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk video ini. Semoga bermanfaat. See you in next video. Thank you.